Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ini akan menjadi kekuatan kami di sepanjang hari dalam kami beraktivitas Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, ya. Mari kita lihat renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Ya, sebenarnya ini satu perikop dari ayat 9 sampai ayat dengan ke-20. Tapi kita lihat saja di ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, dikatakan tadi pengharapan itu seperti sauh. Saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan pengharapan. Ya,
kekuatan pengharapan. Saya melihat kalau kata pengharapan ini berasal dari kata dasarnya itu harap, ya, yang memiliki arti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Jadi mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, itulah yang disebut dengan pengharapan. Jadi kita berharap akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pengharapan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, pengharapan ini itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi pengharapan ini berhubungan dengan iman, berkaitan dengan iman. Jadi pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi pengharapan itu satu hubungan, ada keterikatan dengan iman. Jadi karena iman itu yang akan membuat kita berharap. Iman itu yang akan menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan tidak bisa lepas daripada iman, ya. Pengharapan itu berbeda dengan keinginan, menginginkan. Kalau menginginkan itu adalah sesuatu yang kita mau dan sesuai dengan pikiran kita. Apa yang kita mau dan sesuai dengan pikiran kita. Tetapi pengharapan itu, mengharapkan itu sesuatu yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan pikirkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi beda. Kalau menginginkan sesuatu yang kita mau dan kita pikirkan, tapi pengharapan adalah sesuatu yang Tuhan mau dan Tuhan pikirkan. Ya. Dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh. Bapak Ibu Saudara semua pasti tahu apa itu sauh. Sauh itu adalah jangkar. Jangkar ini biasanya difungsikan di sebuah kapal, ya, di sebuah kapal. Kapal itu memerlukan sebuah jangkar. Kapan kapal itu akan memerlukan jangkar? Yaitu ketika kapal itu hendak berlabuh, kapal itu menghadapi satu bencana, dikatakan bahwa ada cuaca buruk. Nah, seperti itu. Jadi sauh itu diperlukan saat-saat genting bagi kapal. Jadi sauh itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena tanpa sauh ini, saat cuaca buruk terjadi, maka kemungkinan besar kapal ini akan hanyut oleh arus, atau kapal ini tidak bisa bertahan. Kemungkinan besar bahkan bisa sampai tenggelam. Ya, jadi tanpa sauh, maka kapal ini saat menghadapi cuaca buruk, saat menghadapi keadaan darurat, maka kapal ini bisa hanyut oleh arus. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang percaya. Tanpa ada pengharapan di dalam kehidupan kita, maka saat ada cuaca buruk yang menerpa kita, saat ada keadaan yang tidak baik menimpa kehidupan kita, saat keadaan yang kurang mengenakan yang kita hadapi, maka kita bisa hanyut bersama-sama dengan dunia, mengikuti arus dunia. Saat-saat kita terjepit, kita bisa mengikuti arus dunia yang seperti apa? Arus dunia yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang mungkin picik. Kita bisa menjadi orang-orang yang putus asa. Bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang jahat karena kita mengikuti arus dunia. Tetapi pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan ini, itu yang mempertahankan kita untuk kita tetap berdiri teguh, ya. Kapal itu bisa tetap ada di dalam jangkauan itu ketika dia terikat dengan sauh. Dia tidak akan hanyut oleh arus sekuat apapun, tapi memang tergantung dengan sauh yang dimiliki. Kapal yang memiliki sauh yang kuat akan lebih aman daripada kapal yang tidak memiliki sauh yang kuat. Jadi
Sau ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan orang-orang percaya. Pengharapan itu sangat kita perlukan di hari-hari ini. Saat menghadapi kesulitan seperti apapun, ketika kita tetap memiliki pengharapan, maka kita tidak akan terhanyut oleh arus dunia ini. Tapi ketika kita hilang pengharapan, maka hilang jugalah kekuatan kita. Kita bisa terikut oleh arus dunia yang jahat ini. Ya, oleh sebab itu tetaplah kita memiliki sauh yang kuat. Ya, tetap kita memiliki sauh yang kuat. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat yang kelima. Saya baca dari ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, pengharapan kita di dalam Tuhan itu saat kita mengalami ujian, ketika kita tekun di dalam ujian itu ada iman yang timbul, dan iman itu, ketekunan itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Yesus itu iya dan amin. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, itu pasti mengecewakan. Tapi ketika kita berharap kepada sesuatu yang pasti, hanya Tuhan Yesuslah yang pasti, iya dan amin. Ketika kita berharap di dalam Dia, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Ya. Karena kenapa? Karena Yesus, hanya Yesuslah pengharapan yang paling kuat. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi di dalam kekuatan nama Yesus. Di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-12 berkata seperti apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Terus berharap di dalam Yesus, karena pengharapan di dalam Yesus itu tidak akan mengecewakan. Ada kekuatan di dalamnya. Hadapi tantangan bersama dengan Yesus, hadapi masalah bersama-sama dengan Yesus. Permasalahan akan tetap ada, tantangan akan tetap ada, tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita mampu dan dimampukan menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan, jangan lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan, tapi biarlah tetap kuat, teguh berharap kepada Tuhan. Karena hanya kepadanya lah kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kita menghadapi tantangan hidup ini. Puji nama Tuhan, hadapi hari ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih diingatkan bahwa di dalam Engkau ada satu pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan di dalam kehidupan kami. Selama kami memegang teguh Engkau di dalam hidup ini, iman kami tetap terpaut kepada Tuhan, terikat kepadamu, maka selama itu juga kekuatan yang baru Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh saja menghadapi tantangan, rintangan di hari-hari ini, tapi di dalam Tuhan kami akan mampu menghadapi itu semuanya. Pegang tangan kami di sepanjang hari ini, berjalanlah bersama-sama dengan kami, dan berkati apa yang kami kerjakan supaya itu berhasil, dan di dalamnya nama Tuhan yang akan dipuji, dipermuliakan. Lindungi kami, tebungkus kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami pada pagi hari ini. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.